Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Saya Pak. Oke deh. Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya baru bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkronus pada hari ini karena memang kebetulan kami banyak sekali kegiatan. Minggu kemarin kita 5 hari di Kota Padang dan minggu sekarang saya baru pulang kemarin. Kemarin malam kita ada kegiatan di Pekalongan selama 5 hari juga. Jadi memang kegiatannya lagi full, lagi banyak jalan-jalan ke luar kota. Ini badan agak lelah juga sebenarnya karena banyak keluar kota. Yang terasa nih pinggang lagi agak sakit pinggang nih karena mungkin kemarin di Pekalongan bawa kendaraan sendiri puter-puter-puter Uh, capek juga. Nyampe rumah, ini pinggangnya. Kalau duduk berdirinya sakit banget. Mau batuk dari tadi. Ya sejak pulang ini batuk, udah batuk-batuk, pinggang sakit. Ya Allah Robbi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan sinkronus hari ini sampai pukul 11 kurang 10 menit ya. Karena kebetulan saya ada MK lain di kelas yang lain ya. Ada MK di kelas yang lain. Jadi saya tidak bisa sampai melewati jam tersebut. Karena tadi sudah terpotong dengan MK sebelumnya ya, Pak ya. Pak, saya Pak. Ya. Oke, Nggak apa-apa Pak. saya Yang mencoba ingin berbagi. Host bisa berbagi ini enggak? Materi saya. Saya di sininya hanya host yang bisa membagikan materi ini. Kalau saya bisa membagikan materi nggak? saya jadikan co-host bisa Pak. Bisa ya, saya masukin ya. Oke, oke mana ya? Baik Bapak dan Ibu, materi kita hari ini tentang evaluasi pembelajaran PAI. Saya kira ini bukan bukan istilah baru ya, istilah yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Walaupun kelihatannya menjadi makanan kita, tetapi ini masih sering menjadi persoalan yang berkembang terus-menerus tiada henti. Banyak hal-hal yang kadangkala kita menganggap remeh terhadap proses pembelajaran yang sedang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah evaluasi. Karena padahal di dalam evaluasi ini ada sebuah proses yang menentukan hasil dari anak didik kita, peserta didik kita ke depannya nanti akan seperti apa. Apakah anak didik kita ini akan menjadi uh, siswa yang memang memahami informasi yang kita sampaikan, ataukah ternyata selama ini mereka ketika belajar tidak memahami apa-apa. Nah, proses-proses penentuan hasil ini ada di dalam kegiatan evaluasi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi, sejauh mana anak kita nanti akan berhasil atau tidak di dalam menerima informasi yang kita sampaikan ini akan dilihat pada proses sejauh mana evaluasi ini bisa kita laksanakan dengan baik kepada anak-anak kita. Apakah evaluasi yang kita gunakan ini mampu mengukur kemampuan yang kita tentukan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan ataukah tidak? Ataukah sebenarnya evaluasi ini kita buat misalnya sengaja agar anak-anak kita itu bisa lulus semua? Ataukah memang sengaja ada guru-guru yang ternyata ketika membuat sebuah alat evaluasi ini sengaja memberikan soal-soal yang anak-anak tidak paham? Ada satu pertanyaan yang apa namanya ya, bukan pertanyaan, ada sebuah idiom yang sering digunakan oleh anak-anak siswa kita itu apa? Kenapa kalau pelajaran matematika itu kok susah, sulit?
kenapa pelajaran matematika itu kok berat? Ini ada idiom yang sering digunakan oleh anak-anak kita termasuk saya, karena guru matematika itu ketika memberikan contoh soal itu gampang, tapi ketika memberikan soalnya untuk tes kok susah. Antara contoh yang diberikan dengan soal yang diberikan sering tidak sesuai, sehingga banyak anak-anak kita ketika ujian matematika hasilnya banyak yang tidak lulus. Nah, ini seperti itu. Dan ternyata itu bukan hanya pada pelajaran matematika saja, termasuk pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi antara sinkronisasi, antara evaluasi dengan materi yang sudah disampaikan itu banyak yang tidak sama. Materi yang disampaikannya apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Sehingga anak-anak kita juga kemudian menjadi kesulitan ketika harus mengerjakan evaluasi. Inilah yang harus kita uh, benahi bersama. Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa tujuan dari evaluasi adalah untuk memahami konsep dan perbedaan antara evaluasi, pengukuran, tes, dan penilaian. Ya, ini harus harus ada ini dulu, harus ada hal yang sama. Kalau tujuannya tadi adalah untuk menentukan kriteria minimal anak didik kita terhadap kelulusannya seperti apa. Nah, kita lihat dulu pengertiannya ya. Yang pertama, di dalam kegiatan evaluasi ini ada istilah-istilah lain selain evaluasi. Evaluasinya itu sendiri adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Jadi evaluasi ini adalah sebuah proses sistematis. Karena sebuah proses sistematis, maka evaluasi ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jadi ada guru yang ketika membuat soal evaluasi ini seakan-akan soal yang disampaikan itu adalah soal yang munculnya tiba-tiba tanpa apa namanya melakukan sinkronisasi terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, ini tidak sedikit, ini banyak. Dan ini terjadi karena tadi banyak guru yang memudahkan atau menganggap remeh terhadap proses evaluasi. Materi yang disampaikannya apa, tapi ketika tes, ketika memberikan penilaian ternyata tidak sama. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik dan menentukan keberhasilan program dan membuat keputusan terkait pembelajaran. Jadi tujuan evaluasi itu sangat jelas adalah untuk memberikan umpan balik terhadap sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah pembelajaran yang dilakukan ini sudah sesuai dengan standar minimum, sesuai dengan KKM, ataukah tidak? Apakah anak didik kita yang jumlahnya misalnya 30 orang di dalam satu kelas ini semuanya sudah memahami ataukah belum? Ini karena sebuah prosesnya adalah proses sistematis, maka umpan baliknya juga harus jelas. Kemudian juga untuk menentukan keberhasilan program. Tadi ya, apakah materi yang sudah disampaikan sesuai dengan RPP yang kita gunakan setiap pertemuan ini berhasil ataukah tidak. Dan kemudian juga nanti ada proses membuat keputusan terkait pembelajaran. Ada sebuah proses keputusan, apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak, apakah perlu ada remedial, ataukah ada tes ulang, ada berapa anak sudah berhasil, ada berapa anak yang tidak berhasil, ini akan menjadi keputusan guru. Apakah anak ini akan dianggap lulus ataukah tidak. Baik Bapak dan Ibu, ada istilah lain dalam kegiatan evaluasi ini. Yang pertama adalah pengukuran. Ini menurut saya kegiatan yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan pengukuran itu ya. Proses kuantitatif.
ya, berupa keterampilan atau pengetahuan seseorang menggunakan instrumen tertentu. Jadi kalau misalnya ini harus harus ada perbedaan bahwa kalau pengukuran itu begini, misalnya ketika Bapak dan Ibu itu membuat sebuah alat evaluasi, maka harus ada alat ukur yang digunakan untuk memberikan yang pada akhirnya untuk memberikan penilaian terhadap hasil tes kita. Misalnya, ketika anak menjawab benar itu seperti apa, ketika menjawab salah itu seperti apa. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kuantitatif. Bentuknya apa? Skor tes, jumlah soal yang dijawab benar, atau juga bisa dalam bentuk kata-kata apa namanya, kunci-kunci lembar lembar jawaban dan lain sebagainya. Jadi proses kuantifikasi ya, kuantitatif berupa angka-angka. Ya, skor tes. Kalau misalnya anak ini besar menjawabnya dari 10 soal menjawabnya 6, maka hasilnya berapa? Hasilnya misalnya 60 dan seterusnya. Kalau menjawab 7, berarti hasilnya 7. Ataukah misalnya satu soal bobot nilainya berapa, maka anak tersebut akan mendapatkan skor berapa. Jadi proses scoring terhadap kemampuan yang kita ukur melalui secara skala kuantitas. Jadi bukan kualitas, jadi berupa angka-angka. Kemudian yang kedua, ada kegiatan yang lain yang namanya tes. Tes itu apa? Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau performa. Jadi kalau misalnya pengukuran tadi berbicara tentang apa namanya, berupa angka-angka, kuantitatif, berupa scoring, maka kalau tes ini berupa bisa soal, bisa non soal. Jenisnya bisa tes tertulis, bisa tes lisan, bisa teks praktik dan lain sebagainya. Jadi tes itu apa? Adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau alat evaluasinya itu sendiri. Soal, itu tes ya. Jadi ini perbedaannya antara pengukuran dengan tes itu seperti itu. Kalau pengukuran itu pembuatan scoringnya, sedangkan tes adalah alat untuk evaluasinya. Nah, Bapak dan Ibu, ini di dalam kegiatan tes ini banyak jenis yang bisa kita gunakan di dalam proses evaluasi. Ada tes tertulis, ada tes lisan, tes praktik, dan lain sebagainya tergantung apa yang kita inginkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Ketika kita mengatakan bahwa tujuan pembelajarannya adalah anak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, berarti tentunya kalau tujuannya adalah untuk memahami, ya agak apa namanya, tujuannya adalah anak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka tes yang baik adalah tes tes lisan. Jadi anak diminta untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita berikan scoring. Kalau mereka misalnya membaca Al-Fatihahnya, makhorijul hurufnya kurang baik, scoringnya berapa? Ketika tajwidnya kurang baik, scoringnya berapa? Pengukurannya berapa? Ya itu seperti itu. Jadi tes ini tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi harus harus jelas. Atau misalnya ingin mengetahui tujuannya adalah bahwa siswa bisa melaksanakan, bisa mempraktikkan wudhu dengan baik dan benar. Jadi tesnya apa yang tepat? Kalau kita ingin tahu mereka bisa mengerjakan wudhu dengan baik dan benar, maka tes yang terbaiknya adalah praktik, tes praktik. Dan mereka diminta untuk mempraktikkan sholat.
bagaimana tata cara mereka wudhu, apakah wudhunya sudah baik atau tidak, bagaimana ketika mereka harus membaca niat sampai dengan tertibnya selesainya praktek wudhu. Tapi kalau yang kita inginkan adalah pengetahuan yang dicapai oleh mereka, ya, tujuannya adalah memberikan penjelasan, kemudian mereka memahami dalam bentuk kognitif, maka tes yang tepatnya adalah tes tertulis dalam bentuk soal-soal dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah penilaian. Jadi dalam kegiatan evaluasi itu ada pengukuran tadi, pembuatan scoring, kemudian tes tes berupa alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian itu apa? Adalah sebuah proses menginterpretasi dan mengevaluasi data hasil pengukuran untuk membuat keputusan pendidikan. Nah, penilaian ini adalah suatu proses di dalam memberikan keputusan terhadap hasil belajar yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Misalnya apa? Ketika anak-anak ini mendapatkan hasilnya di bawah 70 atau di bawah KKM, maka misalnya dianggap tidak lulus. Itu seperti itu ya. Jadi penilaian ini adalah sebuah keputusan berdasarkan pengukuran dan tes yang sudah dilakukan. Jadi ketika alat ukur tadi sudah digunakan, maka ada keputusan yang akan diambil. Apa misalnya tadi? Berdasarkan KKM, maka siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70, maka dia harus melakukan misalnya remedial dan lain sebagainya. Dianggap lulus, lulus tidak lulus, lulus tidak lulus. Jadi berupa apa? Kualitatif. Kalau misalnya pengukuran tadi bentuknya adalah kuantitatif, maka penilaian itu bentuknya adalah kualitas. Bentuknya kualitatif. Anak-anak ini akan ditentukan keputusannya oleh kita. Apakah mereka boleh melanjutkan pada materi selanjutnya ataukah tidak? Apakah mereka boleh naik atau tidak? Itu adalah proses penilaian. Ya, aspek penilaiannya bisa diukur banyak, ada kognitif, afektif, psikomotor, dan psikomotor. Nah, kemudian eh, kalau Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran sering menggunakan kegiatan observasi tidak, Pak? Halo, Bapak dan Ibu? Ya, sudahlah. Oke. Pernah menggunakan observasi untuk memberikan evaluasi di kelas? Jarang, Pak. Ya. Mungkin pada prakteknya digunakan ya Bapak dan Ibu, mungkin pada prakteknya digunakan. Tetapi dia biasanya sebenarnya sama juga, kita-kita juga termasuk dosen. Observasi itu kan prosesnya namanya pengamatan, Pak ya. Pengamatan terhadap proses pembelajaran ini sering kita lakukan. Ada bentuknya aktivitas belajar. Kita kan ketika di kelas itu kan kita sering mengadakan pengamatan, Pak. Cuma pengamatannya tidak tertulis oleh kita. Kita simpan di dalam memori. Aktivitas anak kita, mana anak yang suka bertanya, mana mana anak yang suka lari-lari, mana anak yang diam di kelas, itu sebenarnya ada sebuah proses pengamatan, Pak. Sebuah proses observasi yang kita lakukan di kelas. Sehingga kita itu sangat paham terhadap perbedaan anak satu dengan anak yang lainnya. Ketika anak punya kebutuhan apa, kita juga paham. Anak yang satu anak A dan anak B ini mungkin kebutuhannya berbeda. Kalau anak yang ini memang anaknya kelihatannya memang sudah bersosialnya sangat baik, anak yang satunya tingkat sosialnya tidak baik. Nah, ini sebuah proses
observasi. Cuma memang observasi yang kita lakukan bukan observasi tertulis, ya Bapak dan Ibu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran itu melakukan sebuah proses namanya observasi. Cuma observasi kita tidak dilakukan secara tertulis. Nah, untuk itu menurut saya ke depan sekolah itu atau setiap satuan pendidikan itu harus memiliki konsep-konsep secara tertulis proses pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas atau proses pengamatan. Cuma memang sayangnya proses ini ada yang memiliki, ada juga yang tidak memiliki. Yang kedua, ya dan wawancara. Saya kira wawancara juga ini juga sering kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Cuma sekali lagi, wawancara yang kita lakukan itu kan namanya wawancara spontanitas. Kita itu pasti di dalam proses pembelajaran itu selalu melaksanakan kegiatan namanya wawancara, itu pasti. Nggak mungkin guru tidak melakukan tanya jawab. Tidak mungkin seorang guru tidak melakukan eksplorasi terhadap siswa-siswanya. Pasti di dalam proses pembelajaran ini ada proses diskusi, ada proses tanya jawab yang kita lakukan dengan anak-anak kita. Cuma sekali lagi bahwa proses ini dilakukan, ada yang memang sudah disiapkan dalam bentuk wawancara terstruktur, ada yang memang dilakukan secara tidak terstruktur. Nah, nah ini barangkali yang perlu nanti dirubah oleh kita semua adalah bagaimana kita membuat sebuah kegiatan wawancara yang terstruktur sehingga alat ukur yang kita gunakan untuk mengetahui anak-anak kita itu alat ukurnya reliable atau valid lah. Sehingga antara satu dengan satu ini kita tahu persis perbedaan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner ini anak-anak ini kalau misalnya dalam proses penelitian itu kan kita diminta untuk mengetahui sejauh mana respon siswa. Nah, respon siswa itu kan digunakan kenapa memerlukan kuesioner ini digunakan apa? Jadi ada alat itu ada yang namanya alat kualitatif, ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Nah, observasi dan wawancara itu termasuk metodenya adalah kualitatif. Tetapi tidak semua anak-anak kita itu kan bisa diwawancarai dengan baik. Melakukan observasi juga kadangkala sulit. Maka kesulitan-kesulitan kita yang kita lakukan di dalam melaksanakan kegiatan evaluasi secara kualitatif ini kita bantu dengan proses evaluasi menggunakan alat-alat kuantitatif seperti kuesioner dan tes. Nah, ini untuk mengantisipasi kuesioner ini terhadap anak-anak yang memang ketika diwawancarai jawabannya mereka masih malu, kemudian mereka merasa tidak enak terhadap gurunya dan lain sebagainya, maka kita gunakan kuesioner. Mereka cukup hanya menjawab ya, tidak, dan lain setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tes. Tadi ya dalam bentuk soal. Kemudian alat evaluasinya ada rubrik, skala penilaian, checklist, instrumen tes, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ada beberapa istilah lain juga di dalam evaluasi, khususnya dalam kegiatan pengukuran ada yang namanya validitas, valid ya, ada reliabilitas, dan objektivitas. Yang pertama bahwa alat evaluasi yang kita gunakan itu adalah alat-alat yang sudah valid. Valid itu istilah lain juga namanya absah ya, atau sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Bahwa misalnya ketika kita membuat soal-soal, bahwa soal-soal ini betul-betul mampu mengukur anak yang memang belajarnya dengan baik dengan anak yang belajarnya tidak baik itu jelas. Jangan sampai ketika kita membuat soal
Malah yang nilai besarnya itu adalah anak-anak yang ketika pembelajaran jarang jarang mengikuti misalnya. Anaknya tidak pernah hadir, ketika belajar juga tidur saja, melamun saja, tapi ketika dites kok ternyata hasilnya sama dengan anak-anak yang rajin. Atau hasilnya malah anak-anak yang tidak rajin ini malah lebih besar. Artinya apa? Berarti tes kita, alat tes yang kita gunakan di dalam proses evaluasi ini tidak valid karena tidak bisa mengukur antara anak yang pandai dan anak yang tidak pandai itu tidak terukur. Jadi yang dimaksud dengan valid ini adalah mampu mengukur yang seharusnya diukur. Tadi anak yang pandai dengan anak yang tidak pandai itu jelas perbedaannya. Jangan sampai kemudian alat evaluasi yang kita gunakan ini tidak mampu mengukur kemampuan mereka. Yang kedua, reliable. Istilah saya namanya ajeg ya. Bahwa ketika soal ini misalnya ya, alat evaluasi ini digunakan di kelas yang lain, ini bisa digunakan. Ya, dalam kondisi yang sama ini bisa digunakan bahwa soal yang kita gunakan misalnya ya, atau alat evaluasi yang kita gunakan ini ajeg konsisten dan bisa digunakan oleh kelas manapun yang memiliki kesamaan dengan kelas-kelas kita. Yang ketiga adalah objektif. Objektif itu harus jelas. Jadi tidak lagi anak-anak ini memberikan jawaban-jawaban yang ngarang-ngarang. Jadi ketika memberikan jawaban itu harus jelas kebenarannya. Kalau misalnya dalam bentuk multiple choice, A, B, ya, jawabannya B ya pasti benar. Kalau A salah ya salah gitu ya. Kalau bentuk esai pun sama. Tidak ada esai yang tidak objektif. Walaupun esai tetap harus ada objektivitas yang diukurnya. Sejauh mana nih anak-anak ketika harus menjawab A berarti seperti apa? Kalau menjawab B seperti apa? Jadi harus jelas yang diukurnya. Nah, ini saya kira tes formatif, tes sumatif, ini hal-hal yang sudah kita lakukan. Apa bedanya antara tes formatif dengan sumatif, Bapak dan Ibu? Kalau formatif tiap hari, Pak. Ya, Kalau oh iya Bapak itu formatif ya. ya, Uh, formatif ada ya, oke ada lah. Saya program. kira sudah paham ya. Jadi tes formatif adalah tes yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Bisa setiap hari dilaksanakan, sedangkan tes sumatif itu ya tadi akhir dari pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan. Ya, oke, ini tentang teknik penilaian. Ada penilaian otentik, ada penilaian berbasis kinerja, ada penilaian portofolio. Pertanyaan saya, apakah ketiga penilaian ini sering kita lakukan di kelas atau tidak? Kalau SD saya lihat guru-guru SD itu lebih lengkap daripada guru-guru di SMP, SMA, apalagi dosen ya. Rubrik penilaiannya itu lebih lengkap. Kadangkala kalau dosen, saya beberapa orang dosen termasuknya banyak juga. Kadangkala kan proses-proses kemajuan yang dilakukan oleh anak didik kita itu hanya ditentukan oleh tes akhir saja atau tes akhirnya saja. Jadi proses perjalanan mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kadangkala lupa kita nilai. Padahal di dalam proses pembelajaran itu kan ada aktivitas, juga ada absensi, ada proses kegiatan dan lain sebagainya. Kadangkala kita tidak kita lakukan. Ini seharusnya bahwa proses penilaian ini bisa dilakukan secara komprehensif. Ya. Kemudian tadi penilaian berbasis apa ini? Oke. Kalau portofolio sih sudah biasa dilakukan, Pak ya. Cuma sekali Iya, lagi Pak. memang
Ya, memang kadang-kala ini yang kalau yang saya lihat ya, yang saya lihat beberapa pengalaman saya menjadi pembimbing guru-guru ini yang paling lengkap di dalam melakukan proses penilaian itu adalah guru-guru SD. Saya lihat guru-guru SD itu sangat luar biasa, rubriknya lengkap. Kalau bukan mengecilkan guru-guru SMP dan guru-guru SMA ya Bapak dan Ibu, cuma tadi beberapa pengalaman saya ketika saya diminta untuk menjadi tim penilai untuk guru-guru, itu guru-guru SD itu yang luar biasa, lengkap sekali. Bikin rubriknya lengkap, bikin observasinya lengkap, pengamatannya lengkap, portofolionya juga lengkap. Karena ketika semakin ke sana, kadang-kala guru-guru kita sudah mulai lupa dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk tadi Pak, saya katakan bahwa dosen-dosen kita juga banyak yang melupakan proses-proses tersebut. Sehingga kita kemudian terjebak pada apa namanya sebuah proses penilaian yang dianggap paling mudah adalah melihat hasil tes akhir, tes sumatif anak-anak. Padahal kan di situ anak-anak bukan hanya sekedar melakukan pelajaran dan kemudian tes, tapi ada proses kehadiran, ada proses aktivitas, ada proses apa namanya diskusi dan lain sebagainya yang kadang-kala di dalam proses penilaian sering kita lupakan. Oke, Bapak dan Ibu, tantangan kita pada saat ini bisa mudah, bisa juga susah. Kira-kira apa nih, Bapak dan Ibu? Kenapa saya mengatakan bahwa tantangan kita pada saat ini ketika melakukan proses pembelajaran, khususnya dalam melakukan evaluasi dan asesmen itu bisa dianggap mudah, bisa juga dianggap susah. Kira-kira bagaimana apa tuh, Pak? Mudahnya apa, susahnya apa? Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan chat GPT belum? Sering, Pak. Sering-sering, Pak. Waduh, itu chat GPT itu kalau dikatakan pembodohan, pembodohan ya. Tapi di sisi lain itu merupakan tantangan kita pada saat ini. Bahwa saat ini kan kita dihadapkan pada suatu proses semakin meningkatnya nilai teknologi. Orang itu kan sekarang dengan mudahnya membuat lagu. Dulu yang namanya orang membuat lagu itu kan luar biasa susahnya. Ada ceritanya misalnya kan Ahmad Dhani harus membuat ruangan tersendiri, berhari-hari dia harus ada di ruangan tersebut, sehari dia baru bisa menuliskan satu bait untuk mencari informasi-informasi apa lagi, ada inspirasi apa lagi. Dan kita juga lihat banyak juga pengarang-pengarang lagu yang lain ketika harus membuat lirik lagu itu sangat luar biasa susahnya. Sehingga wajar kalau kemudian lagu-lagu yang mereka buat itu karyanya menjadi mahal. Misalnya informasinya kan Charlie Van Houten itu untuk satu lagunya dihargai 100 juta. Itu luar biasa. Kenapa? Karena itu sebuah penghargaan terhadap mengapresiasi terhadap hasil kerja yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh mereka. Wajar kemudian menjadi harga yang sangat tinggi. Atau juga misalnya bukan hanya lagu, sekarang membuat puisi. Khairil Anwar itu kan puisinya sangat luar biasa. Itu apa? Karena inspirasi-inspirasi yang dilakukan oleh Khairil Anwar ketika membuat puisi itu luar biasa. Khairil Anwar itu ada sebuah proses yang dia lakukan sehingga bisa membuat karya puisi, menghasilkan karya puisi yang sangat luar biasa yang kemudian dinikmati oleh semua orang. Nah sekarang saya kemarin sempat mendengarkan sebuah podcast eh, mengevaluasi tentang beberapa lagu yang sempat tren dan kemudian dibahas oleh beberapa ahli
ini ya ChatGPT itu bahwa ini lagu ini kelihatannya bukan karya sendiri nih. Ini lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang memang sudah ya kita karena sudah AI itu kan sudah sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Semua bisa dilakukan. Orang merubah wajah saja itu kan bisa. Merubah suara, merubah wajah, tulisan. Saya kemarin itu mencoba dengan teman-teman membuat artikel Bapak dan Ibu melalui AI. Jadi kita hanya menyampaikan, minta tolong buatkan sebuah artikel yang kualitasnya sama dengan artikel Sinta 2, itu muncul. Dan ketika kita coba cek plagiasi, itu ternyata hanya 7%. Itu sangat luar biasa. Artinya di sisi lain bahwa adanya AI, ChatGPT, dan lain sebagainya itu adalah sebuah tantangan tersendiri untuk kita. Itu memudahkan kita. Bapak dan Ibu ketika membuat soal itu nggak susah. Tinggal ngomong, tulis, ChatGPT, saya ingin membuat soal, dia soal mudah, sukar, dan sulit ya. Sesuai dengan standar kompetensi mata pelajaran ini. Keluar. Dan itu sudah terstruktur dengan baik. Nah, ini guru-guru termasuk dosen-dosen ini kan kita sangat dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Cuma yang jadi masalah adalah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang informasi, tentang materi yang kita sampaikan menjadi kurang. Kita pendidik, guru, dosen ini menjadi malas untuk belajar, malas untuk membaca karena semuanya sudah tersedia dengan baik. Dan ini adalah tantangan kita di masa sekarang, bukan masa yang akan datang. Dan tentunya masa yang akan datang akan lebih lebih luar biasa lagi. Kemarin saya mendapatkan sebuah aplikasi dari teman saya di Semarang. Itu membuat sebuah aplikasi yang ketika kita berbicara, misalnya saya menjelaskan materi seperti ini, direkam, kemudian rekamannya kan kita buat dalam bentuk artikel, itu sudah jadi dalam bentuk artikel. Dan artikelnya itu yang luar biasa, sudah disertai dengan referensinya apa. Padahal ketika saya menyampaikan itu tidak ada referensi yang disampaikan. Tapi ketika menggunakan teknologi AI ini, referensinya juga sudah muncul di dalamnya. Ada referensinya, kemudian artikelnya sudah jadi beberapa halaman sesuai dengan kita yang sampaikan. Jadi bukan dalam bentuk informasi lisan yang kita dapatkan, tapi informasi tertulis, termasuk di dalamnya adalah Grammarly-nya. Tata bahasanya sudah lengkap. Ini yang sedang saya pelajari, kiriman dari aplikasi dari kawan saya di Semarang. Semarang, bukan Semarang, dari UGM, dari Yogyakarta. Dia mengirimkan aplikasi, Pak, ini aplikasi ini saya buat sendiri, Pak, dengan tim saya. Ini belum kita di Play Store belum ada, di Pasblik kalau misalnya ada kegiatan apa saja bisa dibuat dalam bentuk tertulis, itu termasuk di dalamnya sudah rapi grammarnya, sudah rapi tata bahasanya. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu kan ketika ingin khotbah Jumat misalnya, ingin ceramah dulu kan kita cari informasi dulu Pak ya, cari teksnya dulu. Sekarang bisa dibalik. Bapak ceramah ngomong apa saja, diundang ceramah misalnya ceramah tentang Dzulhijjah, tentang haji, ngisi walimah haji, selesai di HP itu rekaman Bapak, rekam, dibuat dalam bentuk tertulis, dan tulisannya itu sudah sangat luar biasa, sudah jadi makalah. Tata bahasanya sudah dirubah di dalamnya, termasuk referensinya itu akan muncul bahwa Bapak ketika saya menyampaikan misalnya tentang definisi pengukuran, definisi tes, itu akan sendirinya di dalamnya muncul. Ucapan kita itu ada dalam buku ini halaman sekian, buku ini halaman sekian. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan saya mendapatkan informasi itu dari teman saya, aplikasi tersebut sudah memuat daftar sekitar 10.000 referensi yang ada. Dan kita tes di plagiat checker itu ternyata hanya 5 sampai
10%. Itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, ini tantangan kita ke depan tentunya ya kita harus bisa familiar dengan kondisi tersebut. Ya, sekarang anak-anak kita sudah pandai dengan ini ya AI, kemudian ChatGPT ya kitanya tentunya harus lebih siap dari anak-anak kita. Dan yang terakhir tentunya kemampuan kita di dalam ICT dalam teknologi harus lebih baik lagi. Tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa diri kita gaptek. Tidak bisa lagi kita mengatakan kepada anak-anak kita atau teman-teman yang lain kita tidak paham tentang komputer, kita tidak paham tentang informasi-informasi digital dan lain sebagainya. Karena memang itu adalah tantangan kita pada saat ini dan di masa yang akan datang. Ketika kita tertinggal satu saja teknologi yang ada di masyarakat, teknologi yang ada, maka kita akan lebih tertinggal lagi, jauh lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Ketika pada hari ini kita tidak memahami tentang ChatGPT, dalam kurun waktu beberapa bulan, beberapa tahun saja, ternyata ChatGPT ini sudah menjadi kuno. AI yang kita dengung-dengungkan sekarang, ketika kita tidak paham di dalamnya, tiba-tiba sudah melewati diri kita dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kemudian, AI sudah tidak digunakan lagi. Saya kira itu Bapak dan Ibu, bahwa ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua ya Bapak dan Ibu. Tidak lagi Bapak dan Ibu menyampaikan kepada diri kita sendiri bahwa kita itu gaptek dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Bapak dan Ibu, masih banyak yang bergabung? Pak? Sih Pak, ini udah Ya, Pak. 34. Pak. 33 ya. Boleh Pak, tadi untuk aplikasi yang membuat itu dari temennya bisa dibagilah untuk kita. Ya, nanti saya sudah yang dipelajari juga Pak. Ini karena saya juga menarik. Karena kita kan termasuk yang mengajar juga Pak ya. Kalau mengajar di kelas itu kan kita sering banyak ngomongnya Pak. Dan itu sering sekali kan kita ditanyakan, "Dari belajar apa?" Nah itu ternyata ketika saya belajar setelah mengajar begini Pak ya, rekamannya saya simpan, itu tiba-tiba di dalam konteks tertulisnya itu nongol Pak. Dan luar biasa lagi, itu sudah tertata Pak bahasanya. Iya. Bahasanya sudah Memang bukan bahasa ini sangat luar biasa Pak. Kayak kemarin saya menganalisa video YouTube, itu cuma linknya saja langsung muncul, deskripsinya komplit. Ya itu. Yang lagi kemarin ramai kan pembahasan masalah lagu Pak. Oh ya. Bukan lagu, ini lagu ChatGPT. Sampai kemarin itu saya pusing. Kemudian saya kan background saya bahasa Indonesia Pak. Jadi kan diminta menilai lomba karya tulis puisi Pak. Saya tuh benar-benar dibuat bingung. Ini karya tulis puisi ini beneran atau ChatGPT ini? Jangan-jangan puisinya dari ChatGPT itu. Dan itu yang luar biasanya lagi, saya cek bolak-balik ChatGPT itu ternyata ketika klik lagi isinya beda lagi Pak, nggak sama. Ya, beda email, beda isi Pak. Iya, itu yang saya bingung luar biasa. Semua email itu pasti beda. Pengambilan referensi juga beda. Ya saya akhirnya minta ke panitia, bisa tidak kalau puisinya itu anak-anak kita kumpulkan saja dalam satu ruangan, semua HP diambil, bikin karya puisi di situ, jadi original. Jadi tidak ada bantuan. Karena yang susah itu kan kita Pak, bagaimana mengukur bahwa tulisan itu adalah puisi mereka atau bukan. Kalau enggak ya sudahlah, jangan karya puisi kata saya itu. Sekalian membacanya. Jadi yang bikin karya puisi ini sekalian membacanya saja. Jadi kalau membacanya kan kita ada nilai lain yang lebih besar dari membaca puisinya selain membaca puisi. Ada lagi kemudian saya pernah ini juga Pak, agak kesulitan juga ketika cerpen itu Pak. Kan dulu kan ketika lomba cerpen, naskah kan dikumpulkan, saya cek plagiat. Wah ini plagiat, ini dari puisi apa namanya nih, cerpen ini, oh ini bukan cerpen karya sendiri. Sekarang itu saya susah ngeceknya Pak. Lomba cerpen selesai,
cek plagiat itu nilainya kecil-kecil semua. Saya cek plagiat 5%, 7%. Ini benar-benar cerpennya original ini. Tapi sekali lagi saya mencoba ChatGPT itu bikin artikel, ternyata cuma 7% plagiatnya. Ya, memang itu Pak, tantangan sangat luar biasa Pak. Iya. Dan ya harus harus kita pahami bersama anak-anak kita ya tadi. Ya kita tidak boleh melarang-larang mereka Pak ya. Tapi kita Ya, juga kan harus mewaspadai juga mereka karena sekarang kan dengan mudahnya itu dilakukan oleh kita semua. akses mudah. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup saja Pak ya. Ya Pak. Ya, Tolong hasil ini ya screenshotnya Pak kirim ke di grup Pak ya. ya, Pak, sudah Pak. Tadi Ya. sudah. On cam, ayo. Dan saya 5 menit lagi ada kelas yang lain karena seharusnya saya tadi pukul 9.30 Pak ya. 9.30 karena ini terlambatnya hampir 40 menit sendiri. Saya ada kelas lain sudah di Japri nih sama kelas yang lain. Siap-siap masuk. Salam untuk teman-teman yang lain, tetap jaga kesehatan. Kelihatannya kita sudah masuk musim kemarau, jadi kemungkinan yang imun tubuhnya kurang baik ini akan gampang terserang penyakit nih Pak. Ya, Batuk, flu. Ini Cirebon ini saya dari pagi nih angin besar sekali Pak. Karena pohon-pohon di depan juga goyangannya kencang-kencang. untuk Terima penutup kasih doa, Bapak dan Ibu. untuk penutup doa bisa dari Pak Umri yang lagi di Makkah ini. Oh iya, bisa langsung ini Pak. Nih Pak Menyampaikan Umri, mereka. Pak Umri, ayo Pak Umri dipimpin untuk berdoa yang lagi di Makkah ini. Kita bergabung Pak Umri. Ada Pak, ada. Allahumma sholli Selalu ala aktif Pak sayyidina Umri. Muhammad sallallahu alaihi wa tufaq yawm biya fidin wa ala alihi wa sallam. Amin. Amin. Allahumma salli salamat wal afiyat alaina wa ala abdikal hujjaj wal gujjaj Amin. wal mu'minin wal musafirin wal alimin wal muta'alimin. Amin. Tibah berikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma razukna ziyarata haramika wa harama nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arina haramika bi karamika wa arina qabra nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa adim bin hati bil hajjatu karijala wa ala kulli domiri yatina min kulli fajin amik min kulli fajin amik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Umri jadi haji yang mabrur ya, Pak Umri. Amin. Amin. Sehat Amin. ya dalam perjalanan di sana juga sampai pulang kembali ke tanah air ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.